Saudara, Litbang Kompas merilis survei terbaru elektabilitas pasangan Capres-Cawapres. Dalam survei, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengungguli pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Litbang Kompas hari ini merilis hasil survei terbarunya periode survei 29 November hingga 4 Desember 2023 dengan responden 1.364 orang di 38 provinsi. Sejumlah dinamika politik tergambar dalam elektabilitas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, serta Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dalam survei, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran mengungguli pasangan Anies Baswedan Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Dan jumlah pemilih yang belum menentukan pilihan juga meningkat. Mari kita lihat saudara hasil survei Litbang Kompas. Elektabilitas Capres-Cawapres periode 29 November hingga 4 Desember 2023. Untuk pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat elektabilitas 16,7%. Dan perolehan ini saudara menurun dari survei pada Agustus lalu yakni 19,2%. Saat itu Anies belum berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Selanjutnya pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming mendapat 39,3%. Angka ini naik sejak Agustus lalu yakni 31,3%. Saat itu Prabowo juga belum disandingkan dengan Gibran. Kemudian pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud mendapat 15,3%. Angka ini turun dari 34,1% pada Agustus lalu saat Ganjar, saudara, belum dipasangkan dengan Mahfud MD. Namun, saudara, di saat sudah saling berpasangan dan berkampanye, suara pemilih yang belum bisa menentukan pilihan dan bimbang justru meningkat jadi 28,7%. Ya, saudara, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyambut perkembangan elektabilitasnya bersama Muhaimin dalam survei terbaru Litbang Kompas. Anies menilai hasil survei terbaru Litbang Kompas itu menunjukkan narasi perubahan mulai diminati dan dibutuhkan masyarakat. Anies menyebut tak khawatir dengan hasil survei dan optimistis elektabilitasnya akan terus meningkat. Menurut Anies, perjalanan yang ditempuh masih panjang. Tapi kalau dihitung, perjalanan ini masih panjang. Kami sudah berpengalaman amat lama berada selalu disebut nomor 3. Tapi kami yakin bahwa makin hari bahwa pemilih di Indonesia makin mencari informasi, makin memperhatikan, makin membandingkan. Nah, gagasan yang kami bawa adalah gagasan perubahan. Jadi kami yakin makin hari makin banyak warga yang menyadari bahwa memang kita sekarang membutuhkan perubahan. Sementara calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka meminta agar dirinya tak diberi laporan jika elektabilitasnya naik, kecuali jika ada penurunan. Gibran menyebut angka survei masih dinamis karena masih banyak responden yang belum menentukan pilihan atau undecided voters di angka 28,7%. Yang ditentukan berbagai faktor, salah satunya pasca debat nanti. Gibran bilang ia dan tim akan terus bekerja keras apapun hasil survei yang didapat. Sebagian besar masih nunggu debat ya. Kita tunggu aja 1 bulan ini, 2 bulan ini progresnya seperti apa ya. Yang jelas survei tinggi, survei rendah kita tetap kerja keras. Artinya surveinya nggak memungkinkan untuk satu putaran mas, itu gimana? Ya nggak apa-apa. Apa ini strategi kampanyenya sejauh ini berhasil mas? Karena kan sekarang berhasil atau tidak itu yang menentukan warga ya. Yang penting kita kalau ke pasar ya interaksi dengan pedagang, borong-borong UMKM, ya gitu-gitu doang. Soal ada penurunan elektabilitas dalam survei terbaru Litbang Kompas, Ganjar bilang tak berkecil hati dan jadi pemicu agar bisa berpacu lebih bagus. Ganjar juga menyebut masih ada waktu dan konsolidasi dilakukan untuk menemui masyarakat dan melihat sebab turunnya suara dalam survei. Tidak apa-apa, jadi sebenarnya ada survei-survei yang lain buat kami itu menjadi pemicu saja agar kita bisa berpacu lebih bagus lagi. Karena waktu masih ada dan konsolidasi sekarang sedang dilakukan. Jadi kita tidak berkecil hati, tugas kita temui rakyat, langsung kita berkomunikasi dengan mereka. Kita akan melihat titik-titik di mana di tempat itu turun dan sebabnya apa.
Bagaimana dinamika survei calon presiden dan calon wakil presiden sejauh ini, Saudara? Kita akan berbincang bersama dengan peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu. Selamat petang, Mas Yohan. Selamat petang, Ibrahim. Mas Yohan, survei dilakukan di masa kampanye. Bagaimana sih pengaruh dinamika kampanye yang tergambar pada elektoral saat ini, Mas Yohan? Iya, survei Kompas memang sengaja dimulai paling tidak sudah memasuki masa kampanye. Yang pertama memang kita menunggu pasangan calon resmi ditetapkan oleh KPU. Kemudian variabel kedua adalah masa kampanye sudah memasuki sehingga kita ingin melihat bagaimana persepsi publik tentang dinamika elektoral terkait kontestasi calon presiden dan calon wakil presiden ini. Jadi sebenarnya ini survei pertama dari Litbang Kompas dengan porsi atau dengan komposisi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah ditetapkan oleh KPU, Ibrahim. Jadi sebenarnya ini survei pertama dengan pasangan calon resmi yang sudah ditetapkan. Sebelumnya survei kita kan memang belum ada pasangan calon presiden dan pasangan calon wakil presiden resmi yang ditetapkan KPU, sehingga seringkali survei kita memang berada pada persaingan antar capres gitu ya, elektoral antar capres, belum ada pasangan. Nah, survei ini adalah survei perdana kita menguji pasangan yang sudah resmi ditetapkan oleh KPU, dan hasilnya memang sudah tadi ditayangkan ya, bahwa Pak Anies Muhaimin 16,7%, Pak Prabowo Gibran 39,3%, dan Pak Ganjar Mahfud 15,3%. Yang menjadi pertanyaan, kenapa 28,7%? Ya sebenarnya kita tidak bisa membandingkan dengan survei sebelumnya, karena kan desain surveinya kan baru tidak ada pasangan calon ya, belum ada pasangan calon survei kita sebelumnya. Tapi memang ada capres saja, sosok capres yang sudah diusul atau dideklarasikan oleh koalisi partai. Jadi begitu bagaimana Mas Yohan, memahami survei ini. Sebelum saya bahas soal tadi yang masih bimbang, cukup tinggi ya menaik angkanya. Tapi faktor apa sih Mas Yohan yang membuat perolehan Prabowo Gibran ini tinggi? Ada pula Anies Muhaimin yang mengejar Ganjar Mahfud, Mas Yohan. Iya, sekali lagi kita tidak punya patokan pembanding ya, karena ini survei perdana dalam format pasangan calon resmi ya. Jadi kalaupun dibandingkan memang kita hanya punya angka capres, elektoral capres di survei sebelumnya gitu. Memang kalau dibandingkan ada perbedaan elektoral gitu. Kalaupun kita mau membandingkan ya. Jadi misalnya Pak Ganjar mengalami penurunan dari semula elektoral dirinya sebagai capres terakhir itu 34,1 di Agustus, di survei Desember dengan format sudah berpasangan resmi itu sekitar 15,3%, ada penurunan. Hal yang sama juga Pak Prabowo dengan elektoral dirinya sendiri sebagai sosok capres 31,3%, di survei Desember ini dengan format pasangan calon yang sudah resmi naik menjadi 39,3%. Hal yang sama juga dialami Pak Anies. Jadi memang ini lebih pertama mungkin ya dinamika pasca pencapresan, pasca penetapan capres, penetapan nomor urut, dan kemudian memasuki masa kampanye, itu menjadi variabel-variabel yang menjadi referensi bagi pemilih yang mempengaruhi persepsinya ketika ditanya saat ini milih siapa dari 3 pasangan calon itu, dan inilah yang ada gitu ya, meskipun ada sekitar 28,7% yang belum menentukan. Mas Yohan, ya? Kalau di kampanye kan yang menarik itu sebetulnya frekuensinya. 2 pasangan calon lain frekuensinya hampir tiap hari kampanye, nomor 2 akhir pekan saja ketika libur kampanye. Apakah ini frekuensi kampanye bisa menggambarkan persepsi publik? Atau persepsi publik ini masih kepada popularitas atau seperti apa yang dibaca Litbang Kompas? Iya, kan sebenarnya variabel campaign itu kan pertama menaikkan popularitas, menaikkan likabilitas, tingkat kesukaan yang pada akhirnya juga berharap itu akan berbuah pada elektabilitas. Kita harus memahami model kampanye saat ini tidak melulu kemudian pasangan calon itu harus bertemu dengan pemilihnya ya, meskipun itu relatif mestinya lebih baik seperti itu, tapi kan dengan luas wilayah geografis Indonesia yang luas, kemudian variabel durasi waktu, saya pikir banyak kanal-kanal yang dimanfaatkan oleh 3 pasangan capres ini yang kemudian menjadi media kampanye. Salah satunya tentu media sosial. Di survei kita memang sebagian besar
dari kalau kita lihat porsi pemilih sekitar hampir 60% ini pemilih muda dan pemilih mula, media sosial cukup melekat ya di mereka sehari-hari. Jadi kanal ini yang sebenarnya cukup menjadi perantara mediasi bagaimana ketiga pasangan calon ini berkampanye. Karena itu belum tentu orang yang sering turun tiap hari ke lapangan, pasangan calon yang tiap hari ke lapangan, kemudian mendongkrak elektoral. Jadi rumusnya memang agak-agak susah dipastikan mereka yang sering turun lapangan ini akan meraih elektoral. Karena memang banyak variabel ya, misalnya variabel popularitas, kemudian bagaimana mereka membranding di sosial media sebagai kanal media yang selama ini cukup aktif dan intensif dikonsumsi oleh pemilih kita, terutama Baik. pemilih dari generasi muda. Mas Yohan, besok debat. Bagaimana Ya. pengaruhnya pada persepsi publik nanti dan apakah ini juga bisa mengubah pilihan termasuk tadi yang masih bimbang? Ya. Iya, kami melihatnya 28,7% ini memang mereka ini dari kelompok pemilih yang masih wait and see gitu ya. Melihat karena baru sekitar sebulanan lah ya kita mendapatkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden resmi. Ada yang kemudian sudah tidak terlalu kaget dengan pasangan ini, ada yang kemudian mungkin kaget gitu ya, orang-orang nama-nama yang selama ini tidak beredar kemudian masuk dalam konstelasi Pilpres. Tentu ini mereka membutuhkan referensi informasi dan asupan program-program yang mestinya disalurkan dari ketiga pasangan calon pres dan cawapres ini. Dan debat kandidat capres yang dimulai besok itu menjadi salah satu bahan tentu ya bagi pemilih-pemilih bimbang ini untuk kemudian mereka menambah referensi sehingga cukup meyakinkan bagi mereka untuk kemudian lebih cepat untuk memutuskan siapa pasangan calon yang akan dipilihnya nanti. Kalau sampai saat ini variabel apa sih Mas Yohan yang menjadi faktor penentu persepsi publik? Apakah masih soal popularitas? Ya tentu persepsi ini kan dibangun dengan informasi yang digencarkan ya di ruang publik kita gitu ya. Selama informasinya itu positif bagi pasangan capres, tentu harapannya itu bisa mempengaruhi secara positif pemilih untuk kemudian memilih capres tersebut. Tapi hal sebaliknya, jika persepsi yang dibangun itu negatif, tentu akan berdampak juga pada persepsi publik tentang pasangan calon tersebut. Jadi ini sebenarnya pertarungan opini, pertarungan informasi yang coba memasuki ruang-ruang persepsi publik. Sehingga ketika survei itu dilakukan tentu akan mengcapture bagaimana persepsi publik itu melihat konstelasi saat ini ketika survei itu dilakukan gitu ya. Jadi survei itu kan sebenarnya membaca pola, menangkap pola gitu ya. Seperti halnya kamera, ketika kita ngeklik kamera, kita kemudian mendapatkan gambar dari hasil kamera itu adalah gambar peristiwa pada saat kamera itu diklik gitu ya, bukan gambar yang akan nanti menentukan apakah gambar di akhir nanti misalnya itu sama persis seperti yang diklik di kamera itu. Bisa sama, bisa saja tidak gitu ya. Karena ini membaca pola semacam proyeksi seperti itu, dan ini setidaknya akan menjadi referensi terutama bagi kontestan pasangan capres cawapres, tapi juga bagi pemilih gitu ya, yang kemudian akan bagaimana mereka membantu mereka memberikan referensi kepada siapa mandat akan mereka berikan ketika 14 Februari 2024 nanti. Dengan yang bimbang 28,7% ini bagaimana ke depan elektoralnya bagi tiga kandidat yang memperebutkannya nih Mas Yohan? Iya, saya pikir semua tiga pasangan capres-cawapres ini punya peluang yang sama ya. Tapi jangan lupa selain undecided voter sekitar 28,7%, di masing-masing pemilih atau responden yang sudah menentukan pilihan ya, baik ke Pak Anies Mohaimin, ke Prabowo Gibran maupun Ganjar Mahfud, masing-masing dari kelompok pemilihnya ini juga kalau kita belah sebenarnya mereka juga sebagian sudah final gitu ya, sudah mantap dengan pilihannya, tapi sebagian lain juga mengaku masih bisa berubah gitu ya. Jadi rata-rata sekitar 30-40% di masing-masing kelompok pemilih ketiga paslon ini juga peluang berubahnya tetap terbuka lebar. Artinya kalau kemudian ditambah dengan undecided voter, sekitar rata-rata 40% sebenarnya menjadi pasar yang masih terbuka untuk pasangan capres dan cawapres untuk merebut simpati, merebut perhatian, sehingga mereka mampu mencuri perhatian pemilih yang diharapkan mampu
menjadi elektabilitas ya di hari pemungutan suara nanti. Semua pasti punya peluang. Oke. Mas Yohan, peneliti Litbang Kompas, terima kasih telah menyampaikan ulasannya soal hasil survei Litbang Kompas hari ini dalam program Kompas Petang. Terima kasih Mas Yohan.